Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membandingkan bilangan, yaitu materi bilangan bulat. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah STD, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Pernahkah kalian melihat benda-benda ini? Ini merupakan termometer suhu tubuh, sedangkan ini dan ini merupakan termometer ruangan. Pada termometer terdapat air raksa pada bagian tengah ini, atau yang ini, yang apabila dia memuai ketika dipanaskan, maka dia akan naik jadinya. Sedangkan ketika terjadi pendinginan, dia akan menyusut sehingga skalanya menjadi turun. Maka dengan menggunakan sifat ini, para ahli menetapkan titik beku air adalah 0 derajat dan titik didih air adalah 100 derajat. Maka suatu skala mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Kemudian antara 0 dan 10 ini juga ada skala kecil-kecil, berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari 0 ke atas, pada bilangan, inilah yang disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian, untuk 0 ke bawah, ini disebut nantinya dengan bilangan bulat negatif. Tetapi pada suhu biasanya dinyatakan dengan 30 derajat di atas 0 atau 20 derajat di bawah 0. Sebagai contoh, sepanjang bulan Januari 2020, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku. Ingat, titik beku adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa kita tulis sebagai bilangan bulat positif dan negatif 15. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10. Pada garis bilangan, bilangan-bilangan bulat tadi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Di sini ada 0, kemudian dengan jarak yang sama, dengan skala yang sama, maka kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Kemudian, kesininya, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Maka dikatakan, ini merupakan bilangan 0. Ke kanan ini, mulai dari sini, inilah yang disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan ke kiri disebut dengan bilangan bulat negatif. Kemudian, nanti kalian akan mengenal bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan yang dimulai dari 0. Atau gabungan antara bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Anak-anak Bapak semuanya, pada garis bilangan, semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil.
Mana yang lebih besar 4 dibanding 1? Maka jawabannya yang lebih besar adalah 4. Karena 4 berada di sebelah kanan 1. Atau 1 lebih kecil dari 4 karena 1 terletak di sebelah kiri 4. Contoh lain, manakah yang lebih besar 1 dibanding minima? Karena 1 terletak di sebelah kanan minima, maka 1 dikatakan lebih besar dari minima. Atau minima lebih kecil dari 1, karena minima terletak di sebelah kiri 1. Jadi anak-bapak, semakin ke kanan, semakin besar, semakin ke kiri, semakin kecil. Bilangan positif itu semuanya adalah bilangan asli. Dan gabungan dari bilangan bulat positif dan nol disebut dengan bilangan cacah. Selanjutnya, bagaimana jika kita membandingkan bilangan bulat yang besar atau memuat banyak angka? Maka, bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka tersebut? Kemudian, nanti kita akan mengetahui sejauh mana pentingnya kita memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat. Ini disebut dengan 1, ini disebut 10. Kalau dia sudah 3 digit seperti ini, disebut dengan 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Maka semakin banyak digitnya, maka nilainya akan semakin besar. Semakin sedikit digit angkanya, maka dia akan semakin kecil. Sebagai contoh, tentukan manakah yang lebih besar antara angka ini 47653 dengan 8699. Kalau kita baca, ini bacanya adalah 47.653 dengan 8.699. Ini sebenarnya gampang saja. Kalau kita hitung, ini digitnya berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 angka penyusun. Sedangkan 8699 ini hanya memiliki 4 digit angka. 1, 2, 3, 4. Maka dengan mudah kita akan menjawab mana yang lebih besar. Tentu yang banyak digitnya lebih banyak. Maka jawabannya adalah 47.653. Mana yang lebih kecil? Maka jawabannya adalah 8.699. Kenapa? Karena digitnya lebih sedikit. Selanjutnya, bagaimanakah membandingkan seandainya dia sama-sama 4 digit seperti ini? Di sini juga 4 digit, di sini juga 4 digit. Maka kita lihat digit pertama. Di sini angka 8, di sini angka 8. Berarti kita hanya akan melihat digit yang kedua. Mana yang lebih besar? 5 dibanding 6. 6 lebih besar daripada 5. Maka nanti otomatis 8.631 lebih besar dari 8.592. Manakah yang lebih kecil?
maka kita cukup melihat digit yang kedua ini. 5 dan 6, mana yang lebih kecil? Tentu lebih kecil 5. Maka dikatakan 8.592 lebih kecil dari 8.631. Jadi, nah Bapak, kita cukup melihat perbedaan yang di sini saja lagi. Di 6 itu bernilai 600, sedangkan 5 pada ini itu bernilai 500. Jadi oleh karena itu 8.631 lebih dari 8.592. Sebagai latihan, manakah yang lebih besar antara bilangan ini dengan bilangan ini? Silakan kamu terka. Maka langkah pertama kamu, coba kamu hitung. Ini berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata digitnya sama. Setelah kita hitung digitnya ternyata sama, perhatikan dulu. Angka pertamanya bagaimana? Ternyata juga sama. Maka kita akan melihat digit yang kedua. 4 dan 9. 4 dan 9. Manakah yang lebih besar berarti? Tentu lebih besar yang 9 ini. Maka, untuk yang di belakangnya ini, yang belakangnya ini tidak perlu lagi kita perhatikan. Kita katakan, 595.326 itu lebih besar dari 547.578. Sampai sini Anda paham? Insya Allah Anda paham. Kemudian seandainya dia begini, ternyata sekarang kita kasih tanda negatif. Mari kita lihat manakah digitnya yang lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yang lebih banyak digitnya? Ternyata yang ini lebih banyak digitnya, yaitu sebanyak 7, yang ini sebanyak 6. Tetapi ingat, di sini ada tanda negatif. Kalau tandanya negatifnya tidak ada, otomatis yang ini lebih besar daripada yang ini. Tetapi, karena dia bernilai negatif, tentu yang di ini lebih kecil daripada yang ini. Selanjutnya, contoh yang kedua. Andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan ini lebih kecil dari yang ini. Berapa B ini supaya ini lebih kecil dibanding yang ini? Kita coba hitung. Ini 6 digit. Di sini juga 6 digit. Angka pertamanya sama, oke. Angka keduanya gimana? Juga sama. Berarti, supaya dia lebih kecil, itu antara B ini dengan 5 ini bagaimana? Tentu seharusnya B yang ini lebih kecil dari 5. Supaya angka yang sebelah ini lebih kecil dari sini, maka nilai B-nya kecil dari 5. Berarti angka berapa saja? Berarti boleh angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Kalau angka 5 bagaimana? Kalau dia angka 5, tentu dia menjadi bilangan yang sama. Jadi, apa syaratnya supaya angka yang ini lebih kecil dari ini? Syaratnya adalah B harus kecil dari 5. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Andaikan simbol C mewakili suatu angka. Tentukan angka C agar bilangan
C45279 lebih kecil dari 63545. Apa yang harus kamu lakukan? Tentu kita hitung dulu berapa banyak digitnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini ada 6. Kemudian yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. Di sini 6, di sini 5. Dia meminta kita supaya ini lebih kecil dari ini. Berapa nilai C? Kalau kita isikan suatu bilangan di sini, misalnya angka 1, tentu angka digitnya jadi banyak. Otomatis ini akan menjadi kecil. Maka supaya digit ini lebih kecil dari banding ini, bagaimana? Maka tentu C-nya harus sama dengan 0. Oke? Silakan tunggu soal dari gurunya. Terima kasih. Mungkin itu penyampaian materi dari Bapak. Bertakwalah pada Allah dan jagalah kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.